Alfilan Sandi Budimawan dan teman saya Ajeng Sekaralun dan Endra Gunawanti yang tidak bisa hadir. Latar belakang dari proposal kami, di daerah pegunungan banyak ditemukan penderita gaki atau gangguan akibat kekurangan iodium, di mana iodium sendiri itu merupakan elemen mikro yang terpenting di dalam tubuh manusia setelah zat besi. Walaupun jumlahnya itu kecil daripada zat yang lainnya, tapi fungsinya itu sangat berperan dalam pembentukan hormon tiroid. Lalu kebutuhan iodium yang harus dimiliki dalam manusia itu bisa dilihat dalam umurnya, seperti umur 0 sampai 9 tahun itu 50 sampai 120 mikrogram, lalu dewasa yaitu 150 mikrogram, anak-anak 50 sampai 120 mikrogram, dan wanita hamil dan menyusui itu 175 sampai 200 mikrogram. Hal tersebut disebabkan karena minimnya konsumsi iodium yang disebabkan besar berasal dari hasil laut, di mana iodium itu berasal dari hasil laut seperti ikan, udang, terus kerang sama rumput laut, semua yang berasal dari laut. Tetapi di sini masyarakat Indonesia tidak semuanya mengkonsumsi hasil laut, seperti masyarakat pegunungan itu kandungan iodiumnya itu tanah sama airnya rendah, sehingga karena banjir yang membuat kandungan iodiumnya itu membawa ke daratan rendah atau ke laut. Fortifikasi iodium ke dalam permen diterapkan menjadi solusi alternatif dari masalah tersebut, di mana fortifikasi itu merupakan pertambahan iodium ke dalam permen. Sebelumnya itu fortifikasi iodium itu ditambahkan di garam seperti garam dapur, tetapi garam dapur itu tidak efektif karena sifat dari iodiumnya itu rentan terhadap cahaya dan menjadi rusak karena panas cahaya tersebut. Jadi kita membuat permen untuk solusi alternatif dari masalah tersebut. Dan jika dilihat dari segi komersil juga cukup menjanjikan karena belum ada produk sejenis yang dipasarkan. Tujuannya yang pertama, memasyarakatkan produk permen karamel teriodium sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah gaki atau gangguan akibat kekurangan iodium di Indonesia, khususnya itu di daerah pegunungan yang iodiumnya itu rendah. Terus memanfaatkan potensi ceruk pasar masyarakat rentan gaki. Analisis SWOT-nya, strain-nya itu merupakan produk yang fungsional, di mana fungsinya itu bisa sebagai pencegahan penyakitnya itu, lalu bisa dikonsumsi sehari-hari. Terus merupakan produk yang dapat dikonsumsi oleh berbagai usia seperti anak kecil, terus dewasa ataupun orang tua. Terus harga relatif murah karena kita menggunakan bahan alami, sehingga harganya kita murah, tidak menyebabkan keres gigi. Minusnya, program produksi yang masih manual menyebabkan waktu produksi yang cukup lama dan kapasitas produksinya cukup sedikit. Lalu ada opportunities-nya. Belum ada produk pesaingnya. Produk dapat dikembangkan ke pangsa pasar organik. Prinsipnya itu pangsa pasarnya terbatas, merupakan produk baru sehingga dibutuhkan promosi yang berkelanjutan. Produknya mudah ditiru karena ini cukup permen. Metode pelaksanaannya, alatnya kita menggunakan wajan stainless, lalu pengaduk, ada
penyajiannya. Pertama, kita gula Jawa itu ditambahkan dengan air matang, lalu kita panaskan, diaduk, lalu berbentuk karamel, sehingga kita tambahkan kalium iodat, lalu kita tambahkan kacang tanah untuk topping, kita cetak, lalu kita dinginkan, baru kita kemas yang menarik. Aspek biayanya, biaya bahan bakunya itu sebesar ada gula Jawa, kalium iodat, kacang tanah, air, gas, dan pengemasan yang jumlahnya itu 1.482.500. Biaya alatnya itu kita membutuhkan 5.940.000. Fixed costnya. Kebutuhannya itu biaya perjalanannya, mencari bahan dan alatnya, dan promosi tes produk survei kepuasan dengan total 880.000. Biaya lain-lainnya seperti sewa tempat, gaji karyawan, dan susu alat itu sebesar 1.700.000. Lalu pemikiran penjualan, produk permainannya 80%, izinnya 55%, hasil produksi jadinya 38 kg, dibagi 15 gram menjadi 2.523 pitch. Harga jualnya 1 permen itu 1.000. Penjualannya kita menjual 1.000 jadi 2 juta.